Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang di podcast Mantap, Madrasah Tanya dan Sapa. Bersama saya, Nanda Sabrina, merupakan siswi MAN 1 Kota Makassar. Dan juga hadir narasumber hebat kita dari Kepala MAN 1 Kota Makassar, yaitu Dr. Haja Nur Aida SAG MPD, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Izin Bu, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya, terima kasih sudah diundang di MAN 1 Kota Makassar. Ya, saya Oktovin Pali. Kami adalah pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Senang bisa bertemu dengan MAN 1 Kota Makassar ya. Kami sudah datang berkunjung ke sekolahnya. Baik Bu, terima kasih banyak membahas tentang lingkungan hidup MAN 1 Kota Makassar dan juga dari orang lainnya, tentunya mempengaruhi kehidupan banyak sekali ya, dan juga baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan hidup itu ya tentang tempat tinggal, beraktivitas, dan hidup berdampingan dengan makhluk lainnya. Nah, tentunya kehadiran Ibu ke MAN 1 Kota Makassar ini memiliki maksud tersendiri ya Bu. Dan juga kalau boleh tahu, apa yang menjadi dasar untuk Ibu melakukan kunjungan ke Madrasah Alia Negeri 1 Kota Makassar? Boleh Bu? Iya, terima kasih. Jadi kami datang ke sekolah ini dalam rangka untuk mendorong sekolah ini menuju sekolah adiwiyata tingkat provinsi ya. Jadi sekolah ini supaya sekolah ini bisa melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, dan ini harus didukung oleh semua warga sekolah. Jadi kita harapkan dari generasi-generasi penerus, khususnya untuk anak-anak madrasah ini bisa peduli terhadap lingkungan, sehingga di masa mudanya mereka tidak saja belajar, tetapi mereka benar-benar peduli terhadap lingkungan sekitarnya, supaya bisa hidup sehat, bisa menikmati udara yang sehat dan lingkungan yang bersih. Baik Bu, terima kasih. Kalau dari Ibu Kepala Madrasah Alia Negeri 1 juga, bagaimana tanggapannya Bu tentang motivasi bagi siswa untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat, bersih, dan ramah pada lingkungan tentunya? Ya, baik, terima kasih Nanda. Alhamdulillah hari ini kan kita kehadiran tamu ya, kedatangan tamu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, dan itu adalah bagian yang sangat menginspirasi kita semua, memberikan motivasi kepada kita semua dalam rangka bagaimana di MAN 1 Kota Makassar ini benar-benar juga dapat mendukung program itu. Selain program adiwiyata yang kita sudah rencanakan dan sudah kita laksanakan sebelumnya, itu juga adalah bagian dari bagaimana mendukung program Kementerian Agama terkait dengan Asta Aksi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga kami tentu sangat berharap bahwa melalui kunjungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ini ini harus kita bergerak cepat untuk mendukung program ini dan harus menyambut baik, karena ini memang sangat berdampak positif terhadap kemajuan di madrasah, baik dari sisi pembelajarannya, kegiatan akademiknya, juga pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya. Jadi ini semuanya harus berwawasan lingkungan. Terima kasih banyak Ibu. Tentunya membahas tentang adiwiyata itu tentang bagaimana kita menjaga pola kehidupan ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, apa saja sih yang perlu Ibu persiapkan di dalam menghadapi tantangan seperti sekarang dalam mewujudkan peran adiwiyata di lingkungan madrasah? Iya, jadi sebenarnya kami sebagai pembina ini justru sangat mengharapkan partisipasi dari warga sekolah. Jadi program adiwiyata ini bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup yang memprogramkan, tetapi kita ini ada MOU bersama 4 kementerian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita harus bersama-sama saling mendukung, sehingga ini semua di jenjang SD, SMP, SMA, dan sederajat itu kita semua mengharapkan semua mengikuti program ini.
sehingga program Adiwiyata ini bukan cuman program yang kita mengikuti kayak lomba ya. Jadi bahwa bahwa kalau kita sudah menerima Adiwiyata, kita sudah puas sampai di situ. Tetapi ini adalah program yang berkelanjutan untuk generasi penerus. Jadi diharapkan bahwa kita terus menerus. Jadi ada perubahan karakter, ada dari siswa yang dulunya tidak peduli terhadap sampah, tidak peduli terhadap lingkungannya, mereka sekarang jadi berubah. Jadi ada perubahan karakter, ada pembiasaan-pembiasaan, sehingga budaya lingkungan itu mereka sudah lakukan di sekolah. Dan ini bukan cuma dilakukan di sekolah, tetapi membawa perubahan juga berdampak ke rumah. Sehingga anak-anak bisa mengajak orang tuanya bahwa, ayo kita peduli terhadap lingkungan kita. Jadi itu yang kami sangat harapkan dari generasi penerus dengan program ini. Oh iya, Bu, tentunya program dari pemerintah untuk dari Satu Kota Makassar juga memiliki peran yang baik ya, Bu, dan aktif. Dari Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 tersendiri, seperti kegiatan kemarin ya kan, Bu, telah dilakukan secara nasional dari pemerintah untuk melakukan program sejuta menanam pohon. Nah, ini merupakan sebuah hal yang baik untuk dilakukan pada siswa dan siswi, Ibu. Dan juga bagaimana sih tanggapan Ibu terkait apakah hal ini tuh efektif atau masih belum efektif untuk dilakukan di dalam madrasah? Ya baik. Salah satu program kementerian itu adalah penanaman sejuta pohon. Itu tentulah kita respon baik dan itu pastilah efektif untuk di madrasah. Jadi bukan hanya sekedar menanam pohon, tetapi itu kan ada tujuan dan target yang akan kita capai di dalamnya. Sehingga nantinya kita berharap bahwa seluruh warga madrasah tanpa terkecuali itu harus memiliki rasa cinta terhadap lingkungan. Mulai dari salah satu cintanya itu adalah merawat lingkungan madrasah kita, melakukan penanaman, merawat, dan selanjutnya itu semua warga itu harus terlibat. Jadi mulai dari siswanya, gurunya, kemudian tenaga tata usahanya, kemudian apalagi terkait tenaga cleaning, itu semuanya harus berkolaborasi dan bekerja sama dalam mendukung program itu. Dan itu harus berkelanjutan, bukan hanya di saat ada himbauan untuk melakukan penanaman lalu kita melaksanakan, tetapi itu harus berkelanjutan. Jadi bukan hanya ditanam saja begitu, tetapi itu juga harus dirawat. Saya kira seperti itu. Kalau boleh tahu, Bu, sejauh apa sih Ibu mendukung siswa-siswi dalam menanam pohon di lingkungan sekitar ataupun bahkan di depan kelasnya, Bu, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup? Iya, tentulah kami selaku pimpinan di sini itu adalah harapan kami dan itu adalah program kami, sehingga kami itu senantiasa akan selalu memberikan dukungan penuh kepada seluruh warga madrasah terkait akan hal itu. Paling tidak bisa membantu, bisa memberikan ide-ide yang apalagi yang harus dikembangkan, apalagi yang harus dilakukan seperti itu. Itu juga adalah bagian dari bentuk dukungan. Kalau dari Ibu, terima kasih banyak, Bu. Kalau dari Ibu sendiri dalam melestarikan lingkungan hidup, tentunya ada yang namanya daur ulang nih ya, Bu. Seperti yang dilakukan siswa-siswi sekarang itu, bahkan mereka melakukan sebuah keterampilan untuk mengubah motivasi mereka bahwa sampah ini bisa loh dijadikan sebagai keunikan. Bagaimana sih tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Ya. Jadi kita melakukan program Adiwiyata ini juga dalam rangka meminimalisasi sampah yang dihasilkannya. Jadi idealnya itu kita harapkan sebenarnya kalau sekolah yang sudah Adiwiyata harusnya sudah zero waste ya, sudah tidak ada sampah yang dihasilkan. Nah, bagaimana caranya itu dengan cara pengurangan ya, sudah ada pengurangan. Salah satunya sampah bukan lagi jadi musuh, tetapi sampah jadi sahabat. Sampah bisa dijual, sampah bisa didaur ulang, dimanfaatkan kembali. Jadi itulah. Jadi kalau anak-anak sekarang membuat kreativitas, membuat daur ulang, ya itu berarti sudah memanfaatkan. Ya, jadi kayak sekarang juga untuk mengurangi sampah itu kan kita anak-anak dibawa diharapkan membawa tumbler dan tempat makan ya. Jadi itu sudah ada gerakan. Jadi kalau sekolah ini sudah melakukan aksi lingkungan, mereka sudah membawa gerakan membawa tumbler, sudah membawa bekal. Kalaupun ada kantin itu tidak masalah kantinnya. Yang penting kita sudah mulai melakukan upaya pengurangan sampah. Jadi sampah sudah bisa terpilah, sampah sudah bisa diolah,
sampah organik sudah bisa dibuat kompos, itu semua sudah termasuk di dalamnya. Jadi itulah upaya kita untuk meminimalisasi sampah yang dihasilkan oleh sekolah. Nah, itu biasanya sampah dari sekolah itu biasanya dari kantin banyaknya. Tetapi kalau sisa-sisa makanan sudah bisa diolah, berarti kita sudah bisa buat untuk kompos, berarti itu sudah sampahnya yang dihasilkan itu sebenarnya sudah sangat minim. Nah, itulah yang kita harapkan dari program Adiwiyata. Terima kasih. Bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa hal sekecil apapun itu yang kalian lakukan itu bisa membantu kalian untuk menjaga lingkungan hidup, apalagi di siswa-siswi sekarang, khususnya yang ada di MAN 1 Kota Makassar. Mau nanya lagi, Bos, sepertinya Ibu memiliki trik atau bahkan bagaimana sih cara Ibu untuk membangun hal sebuah tips yang sesimpel mungkin untuk membuat hidup yang lebih go green, misalnya adanya penanaman hijau di lingkungan-lingkungan dan yang lain. Jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak muda sekarang sebaiknya kita membuang sampah sekecil apapun itu, kita makan permen saja dimasukkan di saku, jangan buang langsung. Begitu saja, itu sudah salah satu hal yang bisa kita terapkan. Dan kita peduli untuk kita datang di sekolah melihat ada sampah di depan kita, itu kita langsung ambil, masukkan di tempat sampah. Itu adalah salah satu hal yang sudah kita lakukan untuk berbuat terhadap lingkungan kita. Jadi tips saya sangat mengharapkan untuk generasi muda, kita harus dari sekarang. Kapan lagi kalau bukan kita yang akan melakukan. Jadi dari sekarang kita mulai untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak ada kata terlambat karena kita sudah melihat dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan. Sehingga dengan kita peduli terhadap lingkungan, berarti kita sudah menyelamatkan bumi kita. Karena kita sudah melihat efek pemanasan global, sudah terjadi banjir di mana-mana. Nah, ini yang kita perlu bersama-sama para generasi muda, khususnya siswa di MAN 1 Kota Makassar ini, ayo secara bersama-sama mungkin OSIS-nya bisa melakukan sosialisasi setiap saat sehingga semua warga sekolah, anak didiknya ini, serta didik semuanya bisa paham terkait tentang gerakan peduli dan berbeda lingkungan hidup di sekolah. Baik, terima kasih. Ya. Kalau dari Ibu Kepala Madrasah Alia Negeri 1 sendiri, bagaimana sih Ibu tips Ibu dalam menjaga keseimbangan yang baik yang dilakukan di era modern seperti sekarang, apalagi yang ada di kalangan siswa dan siswi, Ibu? Ya, baik. Ya, tentu itu akan menjadi harapan besar kita khususnya di MAN 1 Kota Makassar ya. Jadi harus ada kolaborasi yang baik, harus ada kerjasama tim, kemudian ada siswa yang menjadi penggerak terkait akan adiwiyata, bagaimana merawat lingkungan kita, bagaimana menjaga lingkungan kita. Jadi semuanya itu harus dilakukan secara bersama. Dan tidak boleh ada cut-cut ataukah tidak boleh ada yang tidak ikut di dalam program itu. Semuanya harus mendukung. Jadi di sini dapat disimpulkan ya Bu, bahwa seluruh siswa dan siswi memiliki khas ataupun memiliki citra diri untuk membangun sekolah yang lebih baik lagi, dan juga membangun kehidupan lingkungan yang lebih hijau bahkan mungkin. Tentunya Ibu di dalam menerapkan lingkungan hidup memiliki berbagai tantangan di dalam, apalagi di dalam program Adiwiyata seperti sekarang. Nah, apa saja Ibu tantangan dari ini? Ya, tantangannya ya, kalau kami sebagai pembina Adiwiyata, kami kalau tingkat SD itu sangat mudah sekali mengarahkan. Jadi itu pun jadi masalah di sekolah, menyatakan bahwa kalau masih kita lihat juga pesertanya bahwa ternyata dari semua tingkatan ini SD yang sangat mudah untuk kita ajak, banyak yang mengikuti program Adiwiyata. Tetapi begitu masuk di tingkat SMA, SMK, sederajat, MAN, MA, itu sangat susah. Jadi mereka agak ini bisalah dihitung sekolah yang bisa sudah ikut. Karena itu tingkat kepedulian, cueknya anak-anak diajak begini, tidak mau. Mereka lama untuk ini, malah adik-adiknya yang justru lebih mudah untuk diajak. Jadi mungkin itu tantangan kita, bahwa untuk tingkat menengah ini memang agak susah untuk diajak untuk itu. Tetapi kita tidak pernah berhenti, bahwa kita harus menyampaikan kepada anak didik kita, siswa-siswi untuk sekolah menengah, bahwa kita harus sama-sama untuk mengikuti program ini dan harus didukung.
Boleh tahu Ibu, apakah Ibu memiliki harapan tentunya ya, harapan bagi dari Ibu sendiri, bagi siswa atau siswi yang ada di lingkungan sekolah? Ya. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa siswa-siswi di Madrasah Kota Makassar ini atau siswa-siswi yang di sekolah lain juga, ayo mari kita selamatkan bumi, kita sama-sama untuk bergerak, kita semangat adiwiyata, kita harus menggaungkan terus salam lestari bahwa kapan lagi kita harus menyelamatkan bumi, kita harus betul-betul sama bekerja sama untuk menyelamatkan bumi kita ini. Baik, Bu. Kalau dari Ibu Kepala Mansatu sendiri, apakah Ibu memiliki harapan yang besar untuk siswa-siswinya terkhusus dari Mansatu Kota Makassar dalam menjaga program Adiwiyata ini dan untuk melanjutkan program ini? Ya, baik. Tentu sebagai seorang kepala madrasah itu sangat berharap banyak ya. Jadi salah satunya itu bagaimana harapan kami agar anak-anak ini benar-benar mencintai tanah air. Salah satu perwujudan dari cinta tanah air adalah menjaga bumi kita, menjaga lingkungan kita. Dan kita berharap semua siswa itu benar-benar ada dalam lingkaran itu. Seperti itu. Jadi kenapa? Karena ketika di madrasah ini dapat diterapkan, maka secara otomatis itu akan menjadi pelajaran, akan menjadi motivasi juga untuk bergerak di daerah lingkungan di mana dia berada atau di mana dia tinggal. Jadi contohnya ya, menjaga kebersihan. Bukan hanya harapan kita ada di madrasahnya saja, tetapi mungkin di rumahnya juga dia juga menjadi bagian dari anak-anak yang tetap menjaga dan melestarikan lingkungan. Mungkin bukan di kalangan tempat tinggal mereka, tetapi di mana dia berpijak itu tetap senantiasa menjaga kebersihan. Jadi tidak membuang sampah di sembarang tempat, bukan hanya di dalam lingkungan belajar mereka, bukan hanya di dalam lingkungan tempat tinggal mereka, tetapi dimanapun dia harus menjadi contoh yang baik, menjadi warga yang baik dalam hal melestarikan dan menjaga bumi kita. Kira itu, Ra. Baik, Bu, terima kasih banyak. Dapat disimpulkan teman-teman bahwa menjaga kebersihan tidak hanya di lingkungan sekolah saja, melainkan juga di lingkungan rumah itu sangat berperan aktif dan sangat berperan penting di dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekian dari podcast kali ini, Bu, Madrasah Tanya dan Sapa. Terima kasih atas ikutan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.